Ya, sekarang kita udah nyampe di salah satu DPC PKB daerah mana ini? Watu Belah ya, Sumber. Ini guys. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekarang kita sudah ada di dalam meja wawancara bersama salah satu anggota partai politik PKB dengan Mas Anton. Silakan memperkenalkan diri, Mas. Saya Anton Bahaudin, kalau dikasih gelar NPD, salah satu pengurus PKB Kabupaten Cirebon, posisinya di Wakil Sekretaris satu. Udah berapa tahun, Mas, bergabung di partai PKB? Sebelumnya saya masih belum jadi pengurus. Sebelumnya saya jadi tim dari Kamti waktu Pilkada tahun 2018. Kemudian kemarin Musda saya ikut serta dan ditunjuk sebagai pengurus 2019 sampai 2024. Langsung aja ke pokok wawancara. Ya. Yang pertama, bagaimana sejarah dan latar belakang lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa ini, Mas? Oke, kalau kita bicara sejarah lahirnya PKB ini tentu tidak lepas dari sejarah-sejarah kelam di Orde Baru ya, yang kemudian terdapat kerusuhan, kemudian di tahun 98 itu lahir reformasi. Pasca reformasi kemudian ada kegelisahan warga NU, warga Nahdliyin tentang bagaimana peran politik keluarga NU, kemudian berbagai macam unsur baik di tingkat kepengurusan atau warga-warga NU yang lain mengusulkan bahwa mestinya NU mempunyai kendaraan politik. Akhirnya usul-usul itu ditampung oleh PBNU. Setelah ditampung PBNU mengadakan rapat antara Dewan Tanfid, Dewan Suro, kalau di NU ada Dewan Suriah namanya, kalau di PKB Dewan Suro. Kemudian Mustasar melakukan rapat dan menerima usulan-usulan sehingga dibentuklah tim 5 yang salah satu diantaranya adalah Kiai Said, kemudian Kiai Ma'ruf Amin, itu jadi tim 5. Tim 5 ini merumuskan juga ada tim asistensi untuk membahas lahirnya politik, partai politik. Kemudian tim asistensi termasuk yang ketum sekarang, Caimin, masuk dalam tim asistensi membantu tim 5 dalam membentuk partai PKB. Partai PKB ini lahir dari asli rahim NU Untuk sebagai kendaraan politik, menyalurkan aspirasi warga NU dalam hal politik. Namanya juga kebangkitan. So, ada lagi nggak partai yang ada kebangkitan? Kebangkitan itu kan Nahdlatul Ulama itu kan kebangkitan ulama. Artinya itu, alatnya itu kan Nahdlatul Ulama itu kebangkitan para ulama. Akhirnya membuat suatu partai juga disebabkan dari nama itu, kebangkitan. Banyak usulan namanya, ada kebangkitan umat, kebangkitan bangsa. Akhirnya yang dipilih adalah kebangkitan bangsa. Ada nama yang muncul itu kebangkitan umat, tapi yang lebih diterima itu kebangkitan bangsa. Akhirnya lahirlah PKB ini dideklarasikan pada tanggal 23 Juli tahun 1998. Di mana? Pasca reformasi di Jakarta. Itulah sejarahnya PKB lahir. Lalu pertanyaan yang kedua, apa sih visi misi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini? Kalau visi misi Partai Kebangkitan Bangsa secara nasional ya, ada 3 visi. 3 visi ini, yang pertama adalah mewujudkan cita-cita sesuai dengan
amanat undang-undang, ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita bangsa ini kan banyak ya di undang-undang itu tertuang. PKB mewujudkan. Yang kedua kemudian mewujudkan masyarakat yang adil makmur, sejahtera secara lahir batin dan secara spiritual juga, emosional spiritual. Itu yang kedua, tentang masyarakat yang adil makmur sejahtera lahir batin spiritualnya. Kemudian yang ketiga, secara nasional, bahwa visi PKB itu mewujudkan tatanan demokrasi yang terbuka, kemudian berakhlakul karimah tentunya. Ya, demokrasi kita kan menganut demokrasi, ya, jadi jangan sampai demokrasinya tidak berakhlak. Itu akhlakul karimah. Nah, misinya itu banyak, ada beberapa ya sesuai dengan sektor-sektor yang ada di kita ya. Ada sektor ekonomi, misinya di bidang ekonomi mensejahterakan masyarakat dan sebagainya. Di bidang pendidikan tentu PKB juga harus bisa mencerdaskan kehidupan bangsa di situ. Kemudian madrasah-madrasah kita perjuangkan, guru-guru kita perjuangkan gitu kan, di bidang pendidikan. Kemudian di bidang hukum juga kita berjuang di bidang hukum supaya warga masyarakat diayomi secara hukum gitu, tidak tumpul ke bawah, tumpul ke atas tajam ke bawah gitu kan. Hukum kita kan kadang-kadang seperti itu. Nah, kita memperjuangkan seperti itu. Semua sektor kita perjuangkan misinya. Ya, salah satu partai yang religius juga ya, Mas? Ya, betul. Kalau partai religius itu PKB. Lalu lahir dari itu. Pertanyaan yang ketiga, apa peran partai politik ini di dalam pemilu 2024 sekarang? Kita mau di tingkat nasional atau di kabupaten? Tingkat nasional ya. Kalau tingkat nasional kan jelas peran kita banyak ya dalam hal politik itu. Yang berkembang sekarang juga mungkin sampean kita jawab manggilnya apa nih? Kang Teteh atau gimana? Kang Teteh boleh. Kang Teteh ya juga tahu perkembangan politik nasional kan, memang jurusannya juga hukum tata negara. Iya. Untuk di nasional, Caimin juga mencapreskan ya? Betul. Jadi cawapres sekarang. Cawapres ya. Berpasangan dengan Pak Anies. Yang berkembang itu kan isu-isu yang apa istilahnya pengkhianat seperti itu ya. Yang padahal memang dalam hal politik dalam wajar ya itu, Mas. Tidak ada istilahnya tidak ada kepengkhianatan gitu ya. Memang politik itu bagaimana kita berpeluang aja, nyari peluang. Perannya banyak, hanya di hal dalam politik. Kita coba masuk di ruang-ruang legislatifnya, di eksekutifnya. Kita di nasional itu sekarang kisaran 58 kursi ya. 58 kursi yang naik dari tahun-tahun kemarin. Tahun kemarin kita dapat sedikit, sekarang 58. Tahun 2024 mudah-mudahan naik lagi, targetnya 100 kursi ya, supaya nanti lebih enak gitu kan berkembangnya. Jadi tentu kita juga mencari kader-kader atau siapapun yang bisa diajak berjuang bersama PKB untuk mendaftarkan diri atau mengabdikan dirinya menjadi legislator, calon legislator. Tentunya kita ini kan sedang ada masa pencermatan sekarang, masa pencermatan DCT, daftar calon tetap. Kita juga sudah mendaftarkan full kuota 100%, baik dari tingkat nasional untuk DPR RI, tingkat Jawa Barat untuk DPR di Jawa Barat, kemudian kabupaten juga full semua kuotanya. Kita kirimkan kader-kader terbaik kita. Itu mungkin peran penanya saya gantikan kepada Kang Alif. Silakan Kang Alif. Pertanyaan keempat ya.
Iya. Bagaimana strategi pengembangan suara pada pemilu 2024 yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa? Tentu sebetulnya kalau bicara tadi cara mengembangkan Iya. suara ya, kita sebagai pengurus DPC PKB tingkat kabupaten, lebih tepatnya sih harusnya bicara di kabupaten ya. Kalau skup nasional kan ada sendiri. Nah, kita di DPC PKB itu ada yang disebut dengan Lembaga Pemenangan Pemilu LPP. Saya LO juga berkoordinasi terus dengan LPP bagaimana cara memenangkan pemilu. Tentu di pemilu legislatif, kemudian pemilu eksekutif, pilpres, kalau pilkada nanti setelah pileg selesai ya, setelah pileg selesai di November tahun ini sama. Nah, untuk pemenangan di tingkat kabupaten, kita tahun kemarin alhamdulillah menjadi partai pemenang PKB, partai pemenang pemilu PKB, mendapatkan jatah ketua dewan DPRD Kabupaten Cirebon di Lampung kami sih kan. Kita akan mempertahankan kemenangan itu dengan cara tentu kita jaring kader-kader potensial yang dapat meraup suara sebanyak-banyaknya di tingkat kabupaten itu di 7 dapil, ada dapil 1, 2 sampai 7. Nah, kita coba kita cari caleg-caleg yang dapat meraup suara sebanyak-banyaknya. Jadi dari berbagai unsur, ada unsur kubu ada, tapi jelas harus mengundurkan diri dan sudah mengundurkan diri. Kemudian ada dari akademisi, ada dari kalangan pesantren, ada dari macam-macam lah. Yang jelas saya dan kami yakin mereka dapat untuk berjuang bersama PKB dan meraup suara sebanyak-banyaknya sehingga PKB tetap akan menjadi partai pemenang. Itu juga ada cara-cara lain, yaitu ada juga kita disebut lembaga saksi LS. Selain lembaga saksi LS itu lembaga saksi. Tadi ada untuk pemenangan itu kan LPP ya? Lembaga Pemenangan Pemilu. Yang akan menunjang LPP adalah lembaga saksi. Tentu di pemilu manapun kita harus butuh saksi kan. Nah, yang menangani saksi adalah lembaga saksi. Kita harus menaruh orang, harus mendelegasikan saksi di setiap TPS di Kabupaten Cirebon. Itu kan akan dapat bisa istilahnya menjaga agar pemilu suaranya tetap aman. Ada saksi. Itu paling ada 2 lembaga yang dapat menunjang untuk mengamankan ini. Selanjutnya di Edward kepada Pertanyaan terakhir ya. Bagaimana perkembangan suara pada pemilu 2024 di Partai Kebangkitan Bangsa? Mulai suara di tahun 2024, ya, tentu kita masih banyak peluang. Masih ada peluang untuk meraup suara sebagai pemenang pemilu. Kalau tidak salah, kita datanya ada ya, saya nanti bisa dibuka datanya berapa suara yang diperoleh oleh partai PKB pada tahun pemilu kemarin, tahun 2000 berapa berarti 2019 ya. Iya, 2019 kita lumayan sebagai pemenang pemilu. Saya agak lupa datanya, nanti kita buka lagi. Nah, tahun sekarang semoga bisa nambah, bisa naik peloncorannya. Tahun kemarin kita mendapatkan 10 kursi di Dewan DPRD Kabupaten. Target kita tahun ini, tahun 2024, tahun depan itu ada 14 kursi. Menurut Ketua DPC kita targetkan 14 kursi, naik 4 kursi. Jadi kalau naik 4 kursi ya kira-kira sekitar berapa juta suara lah. Di Kabupaten Cirebon itu ada sekitar 7 jutaan. 7 juta suara untuk Kabupaten Cirebon aja.
Udah. Mungkin buat penutupan satu lagi mas, boleh? Apa sih saran buat mahasiswa yang mungkin di kemudian hari lulus menjadi sarjana lalu akan bermaju ke jenjang politik, sarannya gimana? Sarannya ya, kalau kita sebetulnya kalau saya mau menyarankan untuk mahasiswa memang harus selalu aktif ya, aktif di berbagai organisasi. Tentu saya sendiri dulu aktif di PMII, aktif, kemudian organisasi kedaerahan primordial saya aktif, karena jaringan-jaringan itulah yang akan mengantarkan kita ke jejaring politik. Kalau sebagai mahasiswa tanpa aktif di organisasi kemahasiswaan seperti PMII dan Cipayung Plus gitu ya, saya kira akan kesulitan ketika lulus. Ini kita mau kemana nih arahnya gitu. Kalau hanya sekedar nimbrung ya rugi. Kalau hanya sekedar tahu partai politik ya rugi. Jadi memang sesuai dengan ideologinya lah. Silahkan mahasiswa aktif di organisasi manapun, yang penting sesuai, cocok dengan keinginan dan ideologi masing-masing. Karena memang kita tahu sendiri bahwa masing-masing organisasi Cipayung Plus gitu ya, itu kita mau gabung di organisasi manapun ya kita harus lihat background kita, ideologi kita apa. Kalau saya sendiri sebagai orang NU yang ideologinya adalah ahli sunnah wal jamaah, itu jelas organisasinya PMII biasanya. Di Cirebon ya ada sih banyak juga yang mahasiswa NU tapi gabung di HMI ya banyak juga. Kan tergantung masing-masing orang sih. Nyamannya di mana. Itulah yang akan dapat menjembatani mahasiswa terjun di politik. Kalau hanya sekedar kuliah tanpa mengikuti organisasi, saya kira kurang greget lah nanti terjun di politiknya. Karena jaringannya kan nggak dapat. Iya, relasinya nggak dapat. Kalau relasi politik itu kan harus ikut-ikutan dari mulai jaringan di kampus apa, itulah sarannya seperti itu. Ya, mungkin caranya untuk mahasiswa ingin berkarir di bidang politik, perbanyak relasi ya mas. Relasi dan ikut organisasinya. Baik. Aktif. Oke mas, makasih mas. Ya. Sebelum penutupan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Anton sudah bersedia untuk diwawancarai